Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik, Ibu Luki dan serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Oke, di sini saya akan membuat video materi apa sih yang sudah saya dapatkan, yang saya suka lah, materi apa yang saya suka selama pertemuan minggu lalu yang lalunya yang dibahas oleh rekan-rekan mahasiswa yang lainnya ya. Nah, sebelum lanjut ke apa sih yang saya mau apa namanya, saya mau sampaikan lah yang saya dapat gitu loh. Nah, izinkan saya untuk menerangkan diri terlebih dahulu. Nama saya itu Muhammad Rifki dengan NIM 1502 625011. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya yang akan mempresentasikan ataupun sekaligus bukan mempresentasikan sih, lebih ke arah memaparkan apa yang saya dapat selama mengikuti perkuliahan mata kuliah perkembangan peserta didik atau PPD. Nah, sini saya akan membahas secara tajam ya salah satu pilar paling penting ya dalam psikologi perkembangan. Apa sih itu? Nah, itu adalah teori kognitif pada perkembangan peserta didik. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita bedah dulu nih. Apa sih itu kognitif? Apa sih itu kognitif? Nah, secara bahasa itu kalau kata kognitif berasal dari kata cognition yang artinya adalah pengertian atau mengerti secara ilmiah. Kognitif dimaknai sebagai sebuah proses internal yang terjadi di dalam pusat susunan saraf ketika manusia sedang berpikir. Nah, menurut Nasser, kognitif adalah perolehan penggunaan pengetahuan serta penataannya. Jadi, aliran kognitif ini percaya bahwa tingkah laku seseorang, seorang anak ya, didasarkan pada tindakan mengenal serta memikirkan situasi di mana tingkah laku tersebut terjadi. Nah, sederhananya itu kognitif adalah bagaimana kecerdasan kita bekerja dalam memproses, memahami, dan mengambil pelajaran dari sebuah peristiwa sehari-hari. Ya, gampangnya itu kita bisa paham gitu kondisi yang tadi terjadi itu apa. Misalnya kita tuh sedang menghadapi teman yang ibarat kata sedang sedih lah ya. Nah, itu kita harus memahami tuh kira-kira ini untuk apa namanya, apa ya, untuk menerima lah, untuk welcome terhadap orang sini itu gimana. Nah juga kalau dari sisi pelajaran tuh anaknya itu bisa paham apa yang disampaikan oleh sang guru yang disampaikan gitu. Misalnya dia belajar bahasa Indonesia. Nah, gimana sih seorang apa namanya pengajar atau pendidik tuh tahu porsinya dari seorang siswa ini gitu. Nah, mungkin kira-kira seperti itu untuk kognitif tuh. Nah, teori inti itu. Di sini saya bahas ada teori dari teori kognitif Jen Peynget. Nah, bicara tentang kognitif tidak akan lepas dari tokoh besar yaitu Jen Peynget. Nggak bisa baca pokoknya Jen Peynget lah. Nah, Peynget tuh ngejelasin bahwa kemampuan berpikir anak itu tidak instan itu, melainkan berkembang secara bertahap sesuai usia dan pengalamannya. Nah, maksudnya gitu gimana? Nah, kadang kan kita suka lihat ya anak-anak eh, yang udah apa ya, masih umurnya tuh masih umur 6 enggak 6 tahun 5 tuh 8 atau 10 tahun tuh udah bisa ngerti organ-organ tubuh, bisa ngerti matematika, bisa ngerti tentang alam semesta ini apa namanya berkembang gimana gitu. Nah, itu sebenarnya tuh nggak secara instan anak itu tuh bisa paham. Oh, dia lahir langsung, wah dia pinter banget. Enggak. Sebenarnya tuh eh, kognitif ini tuh emang dasarnya tuh apa namanya dilatih lah bahasanya, berkembang bertahap. Jadi itu orang tua yang dimana itu pendidik awal lah dari anak tersebut gitu. Nah itu dia tuh mengajari anaknya bagaimana biar dia tuh berkembang. Yang awalnya sebenarnya tuh kita lahir awal nggak bisa apa-apa. Kita pun belajar merangkak pun karena kita
berkembang kan, kita usaha yang awalnya darinya jalan, dari merangkak, terus apa namanya, sama kayak berpegangan di dinding, lama-lama bisa berjalan. Itu namanya berkembang. Nggak ada yang anak bayi baru keluar, baru lahiran langsung bisa jalan, kan nggak mungkin kan. Pasti kan ada step-stepnya, ada masa perkembangannya gitu loh. Nah, itu yang dimaksud dengan kognitif gitu loh. Itu secara ini ya, secara teori Jane Piaget ya. Nah, lagi nih, anak bukanlah wadah kosong yang pasif menerima informasi, melainkan agen aktif yang membentuk pengetahuan sendiri lewat interaksi dengan lingkungan sekitar. Nah, anak tuh, jadi tuh di sini maksudnya anak tuh bukanlah wadah kosong pasti menerima. Nah, maksud di sini tuh anak itu tuh bisa disebut bukannya apa ya? Apa namanya sih, bahasa ruangan yang kosong lah. Nah, bukan yang pasif menerima informasi gitu. Mereka tuh aktif. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dapat pasti akan mereka contoh gitu. Contohnya ketika mungkin ya orang tuanya melakukan tamparan terhadap apa yang saling maksudnya KDRT gitu lah. Nah, pasti dia anak itu bakal 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 melihat kayak kok orang tuaku kayak gini. Oh, itu perilaku yang baik mungkin. Nah, takutnya ketika dia berkembang lama-lama dia akan melakukan hal tersebut kepada temannya ataupun terhadap pasangan atau ke yang lain-lain lah. Nah, ada 4 dasar yang ditawarkan Piaget ya untuk memahami cara anak memproses informasi. Yang pertama itu ada skema. Struktur pengetahuan awal yang sudah dimiliki anak untuk memahami sesuatu. Yang kedua ada asimilasi, proses memasukkan informasi atau pengalaman baru ke dalam skema lama yang sudah ada. Yang ketiga itu ada proses akomodasi. Proses ini menyesuaikan atau mengubah skema lama karena informasi baru tadi ternyata dia cocok. Oh, maksud dari akomodasi ini mungkin gini. Ketika dia menemukan informasi yang dia dapat, mungkin dia merasa dengan informasi itu dia kayaknya nggak cocok deh ini buat aku, dan dia akan merasa tuh informasi yang tersebut tuh dia akan olah lagi lebih baru, diolah lagi dengan informasi yang lebih tren, lebih baru, pokoknya lebih fresh lah. Ya, yang terakhir ada akuilibrasi, usaha anak untuk mencapai keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi agar cepat berpikir dan tetap logis. Nah, ketajaman teori Piaget ini terlihat dari bagaimana 4 tahap perkembangan kognitif yang sangat legendaris. Nah, pertama ada tahap sensori apa? Sensori sensori motor, usia 0 sampai 2 tahun. Nah, di pas ini tuh bayi memahami dunia murni lewat indera, gerakan motorik, fisik mereka. Pada awalnya bayi belum punya kemampuan membayangkan suatu kepalanya ataupun mainan disembunyikan, mereka pikir mainan itu udah hilang dan dari dunia ini. Namun menginjak usia 8 sampai 12 bulan muncullah kemampuan objek permain, yaitu kesadaran bahwa benda yang disembunyikan itu sebenarnya tetap ada. Nah, kedua, tahap profesional. Usia 2 sampai 7 tahun. Di sini anak akan mengalami perkembangan bahaya yang sangat pesat. Perkembangan bahasa yang sangat pesat dan mulai berpikir simbolis. Mereka bisa bermain peran atau masak-masakan. Nah, tapi logika mereka tuh belum jalan. Ciri khas itu adalah egosentrisme, di mana anak secara kognitif belum bisa melihat dari sudut pandang orang lain. Selain itu ada animisme, yaitu menganggap benda mati sebagai mereka punya perasaan dan nyawa. Mereka belum paham konsep konversi volume. Nah, lanjut. Nah, uh, maksudnya di tahap kedua ini, di tahap 2 sampai 7 tahun, kan kita pernah melewati masa-masa anak-anak ya, teman-teman. Nah, di masa itu kan kita kan ngerasa kalau main dengan mainan tuh pasti kayak ada alurnya ya kan, kayak ngerasa tuh mainan itu akan hidup, mainan itu akan gerak. Nah, nanti di fase tersebut tuh biasanya di fase umur 2 tahun sampai 7 tahun, di mana tuh kita lagi apa namanya? Lagi bisa 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 menghayal, bisa mengimajinasikan ide kita gitu yang di kepala. Seakan-akan tuh benda itu hidup, benda itu punya nyawa gitu teman-teman. Nah, ketiga ada tahap operasional konkret, usia 7 sampai 11. Anak-anak di usia sekolah dasar ini akhirnya bisa berpikir logis. Tapi syaratnya objek harus konkret, nyata, dan ada fisiknya. Nah, tapi yang kita dapat di apa ya, nyatanya tuh di pendidikan kita ya, para pengajarnya tuh menurut saya kurang ya dalam
memberikan, jadi kan di sana kan ada objeknya harus konkret, nyata, dan ada fisiknya. Nah, menurut saya tuh, ini menurut saya tuh jadi kadang-kadang tuh di sekolah dasar mereka hanya memberikan teori tapi tidak secara nyata gitu. Kan kalau kita sukanya kan, oke, secara teori bla 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 bla, secara bumi itu bulat. Nah, gimana sih biar tahu kalau bumi itu bulat bukan secara teori? Nggak mungkin dong anak dikasih teori bumi itu bulat. Pasti kan ada beberapa anak yang mikir, ah enggak, kan kita aja jalannya datar, nggak merosot, nggak segala macam. Nah, itu, nah, sebagai pengajar tuh harus tahu, harus memberikan bukti nyata lah, bukti fisik, biar anak tuh bisa paham gitu loh. Nah, lanjut, mereka sudah menguasai konsep konservasi, mampu melakukan klasifikasi, uh, hierarki, urutan, seriasi, tidak lagi egosentris. Namun jika diajak berdiskusi hal abstrak seperti keadilan atau ideologi, otak mereka akan langsung kebingungan. Nah, gitu. Nah, yang keempat itu ada tahap operasional formal, usia 11 sampai ke atas. Nah, ini adalah fase remaja hingga dewasa. Di tahap ini kita bisa berpikir abstrak, sistematis, menganalisis masalah, dan memiliki penerapan hipotesis deduktif. Kita bisa merencanakan masa depan jangka panjang dan mulai mengkritisi norma-norma sosial kita. Nah, di tahap keempat ini ya pada umumnya lah kita sudah mulai punya pikiran, punya apa ya, punya akal lah. Masih kita ke depannya gimana, apa yang kita harus lakuin, apakah ini benar, apakah ini salah, apakah ini layak, apakah ini tidak gitu loh. Itu di fase keempat, jadi kayak fase pendewasaan lah gitu. Nah, di teori kedua, jika Piaget menekan pada perkembangan mandiri anak lewat lingkungan. Nah, tokoh berikut ini yaitu Lev Vygotsky dari usia membawa sudut pandang yang berbeda, namun saling melengkapi. Vygotsky ini sangat menekan ya pentingnya peran interaksi sosial dalam perkembangan kognitif anak. Menurutnya, fungsi mental anak tidak tumbuh dari dalam diri individu itu sendiri, melainkan diperoleh lewat interaksi sosial budaya. Nah, maksud dari Vygotsky ini, karakter anak itu terbentuk bukan dari individu saja, bukan dari diri sendiri, dari diri dia sendiri gitu. Dia itu terbentuk dari lingkungan juga, lingkungan sosial. Makanya banyak kan anak-anak yang belum, mohon maaf ya, yang pertama tuh lingkungannya yang banyak kayak tawuran lah segala macam. Nah, itu tuh sebenarnya tuh faktor lingkungannya gimana gitu. Jadi tuh anak sebenarnya berkembang bukan individu dia. Jadi kayak misalnya orang tua melihat pasan anak saya baik-baik aja kok, diam-diam aja, tiba-tiba dia melakukan hal yang negatif ataupun radikalisme segala macam. Nah, sebenarnya tuh hal-hal kayak gitu tuh bisa didapatkan ya, yang hal-hal negatif juga dari interaksi sosial. Jadi interaksi sosial itu ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Cuma kita nggak bisa pandang dari sisi negatifnya saja. Kita bisa pandang dari sisi positifnya juga gitu loh. Nah, ada 3 konsep utama dalam teori Lev Vygotsky ini yang wajib kita pahami. Ada apa aja tuh, Bang? Yang pertama ada zone of fictional dan development atau ZPD, yaitu wilayah ataupun celah antara apa yang bisa dikerjakan anak secara mandiri dengan apa yang hanya bisa dikerjakan anak jika dibantu oleh orang yang lebih dewasa ataupun lebih kompeten. Nah, yang kedua ada scaffolding. Ini adalah bentuk bantuan bertahap yang diberikan oleh guru ataupun orang tua di awal pembelajaran. Lalu bantuan tersebut perlahan-lahan dikurangi seiring meningkatnya kemampuan dari anak. Nah, di sini maksud dari scaffolding itu ialah, jadi tuh anak itu pertama-tama tuh pasti harus dibantu dulu, harus dibimbing dulu ya. Contohnya anak yang tadi ya dari awal ya teorinya yang pertama tuh. Nah, itu kan saya bahas kan soal anak berjalan ya. Pasti kan awal-awal sebelum anak jalan pasti kan merangkak dulu, kan ngesot dulu merangkak, baru nanti jalan pegang-pegang, merayap-merayap. Nah, itu kan pasti kan dia kan butuh bimbingan dari orang tua terlebih dahulu, diajarin kayak kayak gini jalannya pelan-pelan, hati-hati. Nah, lama-lama pasti orang tua itu kan bakal melepas anak itu kan kayak nanti lama-lama juga apa namanya pasti udah bisa nih, yang awal dipegangin lama-lama dilepas, lama-lama kira anaknya mulai lancar jalannya. Nah, jadi tuh maksud dari scaffolding ini peran orang tua ataupun guru itu sangat-sangat wajib untuk di awal pembelajaran gitu. Untuk
membantu anak itu mudah lah dalam memahami suatu hal gitu. Yang ketiga ada interaksi sosial. Proses komunikasi aktif yang menjadi motor penggerak utama pertumbuhan jalan pikiran anak. Oke. Oke. Yang ketiga itu teori Jerome Bruner atau David Ausubel. Nah, selanjutnya mari kita lihat kontribusi dari dua tokoh kognitif lainnya yaitu Jerome Bruner dan David Ausubel. Dua tokoh ini memiliki fokus yang sangat menarik untuk diperbandingkan ya. Nah, Jerome Bruner ini terkenal dengan teori discovery learning atau belajar melalui penemuan. Bruner ini ingin siswa aktif mencari dan menemukan informasi sendiri. Belajar menurut Bruner bergerak melalui 3 tahap, yaitu tahapan analitis lewat tindakan nyata, ikonik lewat gambar dan visual, simbolik lewat bahasa dan logika abstrak. Nah, di sisi lain, David Ausubel ini menawarkan teori meaningful learning atau belajar bermakna. Berbeda dengan Bruner yang fokus pada penemuan konsep, Ausubel fokus pada pemahaman konsep. Gitu. Informasi baru harus dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Jadi ibarat kata tuh verifikasi 2 langkah lah. Gitu loh. Ausubel ini menyarankan penggunaan Advanced Organizer yaitu kerangka atau rangkuman awal untuk mempermudah struktur pemahaman siswa secara bermakna. Nah, oke. Lantas apa implementasi nyata dari teori kognitif ini dalam dunia pendidikan dan proses pembelajaran peserta didik? Secara garis besar ya, teori kognitif itu menuntut agar proses pembelajaran mengajar melibatkan cara peserta didik berpikir, memahami, mengingat, dan memecahkan masalah secara mendalam. Nah, maka penerapan di kelas itu meliputi, nah yang pertama tuh ada pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Yang kedua tuh mendorong kemampuan berpikir kritis dan kreatif, bukan sekedar hafalan. Nah, jadi tuh kalau hafalan berarti kita gampang lupa ya. Nah, kita tuh harus paham. Itu kita gimana cara membuat seorang murid itu paham bukan sekedar hafalan saja terhadap materi ataupun informasi yang dikasih oleh gurunya. Nah, itu kita sebagai pengajar tuh harus menemukan cara bagaimana murid itu bisa paham terhadap apa yang kita sampaikan. Gitu. Bukan hanya menghafal saja. Oke, yang ketiga ada materi pembelajaran wajib dikaitkan dengan pengalaman nyata sehari-hari agar lebih bermakna. Maksudnya di sini tuh pembelajarannya ini tuh wajib nyata gitu, wajib sudah dialami uh, oleh oleh siswanya. Jadi itu lebih gampang nih, oh kira-kira kayak gini ya, oh iya kan kayak gini. Nah jadi tuh dia bisa membayangkan, oh hal ini tuh yang guru ini bilang kayak gini ternyata ya. Jadi tuh dia punya pandangan, punya imajinasi sendiri. Nah yang keempat itu guru harus menggunakan media atau metode pembelajaran yang variatif. Ya jadi tuh guru nggak boleh belajar itu aja itu kayak monoton lah. Pasti kan seorang siswa bakal bosen ya apa yang guru tuh guru ini males lah belajarnya gitu-gitu doang nggak asik bro. Nah kita tuh sebagai pengajar harus memberikan hal yang variatif yang baru biar murid tuh nggak bosen lah, nggak suntuk gitu. Nah dan yang terakhir tuh paling penting banget di materinya adalah pembelajaran harus disesuaikan secara presisi dengan tahap perkembangan usia kognitif siswa. Jangan memaksakan materi abstrak operasional formal kepada anak yang masih berada di tahap operasional konkret. Nah, maksudnya dulu jangan memaksakan materi yang terlalu berbobot kepada siswa yang masih menengah ataupun masih sekolah dasar ya. Jangan masih sekolah dasar dikasih materi yang terlalu berbobot, ya pasti anak itu nggak bakal langsung paham dong. Jadi itu kita sebagai pengajar harus memberikan pondasi terlebih dahulu. Ibarat kata kita kalau bangun rumah harus tanahnya dulu diratain, dibangun dibikin sketsanya dulu, beli bahan-bahannya, terus diratakan dulu, kasih kriket segala macem, dicor, baru nanti lama-lama jadi rumah ya kan. Nah enggak jadi tuh siswa tuh enggak langsung dikasih materi yang brok, berkata bangun rumah langsung jadi rumahnya, enggak, dia bertahap. Nah kesimpulannya tuh memahami perkembangan kognitif adalah kunci bagi kita semua, para calon pendidik dan praktisi pendidikan, untuk menciptakan ruang belajar yang efektif, manusiawi, dan tepat sasaran. Nah, mungkin itu aja ya materi UAS yang bisa saya sampaikan, yang saya pahami lah sejauh ini ya teori kognitif pada perkembangan peserta didik. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan kata ataupun penyampaian yang kurang masuk ataupun apapun itu kesalahan dari saya.
Namanya saya manusia, tidak luput dari salah dan dosa. Mohon maaf, apa kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.